Saudara alumni santri, dimanapun panjenengan berada, terkait dengan dunia dakwah, apabila kamu ingin terjun di dalamnya, tidak usah terlalu banyak pertimbangan. Semakin banyak kamu mempertimbangkan berbagai macam alasan, maka semakin sulit pula kamu untuk segera melangkah, segera untuk mengawali dakwah Anda. Namun kalau kamu segera mengawali, segera melangkah, maka kamu akan menemukan jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan yang kamu alami saat kamu melakukan dakwah. Mulai sekarang, yang paling penting tentukan Anda mau fokus dalam bidang apa. Apakah Anda mau fokus dalam bidang fikih? Apakah Anda mau fokus dalam bidang tasawuf, dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, ataukah mau fokus dalam bidang ilmu alat? Nah, setelah kamu menentukan fokus kamu, segera tentukan kitab yang akan kamu gunakan kitab apa. Kecuali kamu menguasai berbagai macam kitab, itu beda persoalan. Jadi, misalnya kamu akan fokus dalam dunia fikih. Kitab yang akan kamu gunakan apa? Apakah kamu akan menggunakan kitab Sulam Safinah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan yang lain-lain? Tentukan, pilih salah satu kalau kamu baru mau mulai melangkah. Dalam hal tafsir misalnya, apakah kamu akan menggunakan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, dan yang lain-lain? Dalam bidang tasawuf misalnya, apakah kamu akan menggunakan hikam, kemudian menggunakan Kifayatul Atqiya, ataukah kamu akan menggunakan Mau'izatul Mu'minin, ataukah kamu akan menggunakan kitab yang fenomenal dari Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin? Ataukah kamu hanya akan fokus pada dunia ilmu alat, yaitu ilmu alat atau nahwu shorof? Yang penting segera tentukan kitab yang akan kamu gunakan itu kitab apa. Setelah itu mulailah melangkah, membranding diri dengan cara menawarkan diri kamu kepada orang lain dengan tujuan semata-mata untuk mengenalkan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu menjadi orang-orang sebagaimana yang disebut oleh Gus Baha. Banyak orang yang sangat ngalim. Karena apa? Saking ngalimnya, dia juga tidak pernah mengajarkan ilmu-ilmu yang ia peroleh selama dari pesantren. Bisa dikarenakan kurang percaya diri, bisa dikarenakan tidak ada kesempatan menurut Anda. Maka Anda jangan pula masuk pada kategori yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak pernah salah dalam mengajar. Karena mengapa? Karena sebenarnya Anda tidak pernah mengajarkan kitab-kitab tersebut. Jadi jangan sampai Anda mengalami hal demikian. Mulai niatkan pada diri Anda untuk membantu guru-guru Anda, untuk membantu kiai-kiai Anda. Jangan biarkan kiai-kiai Anda berdakwah sendirian hanya dibantu oleh sedikit orang dari kalangan keluarga mereka atau dari kalangan keluarga beliau. Di dalam hal mengajarkan seperti ini, semuanya itu adalah bernilai jihad. Dan Anda tahu kan, orang berjihad itu ketika salah mendapatkan pahala 1, ketika benar mendapatkan pahala 2. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan untuk berbuat salah dalam berdakwah. Ini saya lakukan karena banyak sekali yang saya temukan alumni-alumni santri yang tidak memiliki, yang tidak melakukan dakwah bil kitab. Jadi mereka cenderung banyak mengaji seperti layaknya di pesantren dulu, yaitu mengaji dengan cara menyimak dari para guru-gurunya atau dari senior-senior yang ada di situ. Ini saatnya untuk dirubah. Orang-orang ilmu ini harus menampakkan ilmunya. Yang penting tidak berniat untuk menampakkan dirinya. Dunia ini akan jauh lebih baik apabila dipenuhi oleh orang-orang berilmu yang mau menampakkan ilmunya daripada orang-orang yang bodoh yang menampakkan kebodohannya seolah-olah berilmu. Saya ulangi, dunia ini jauh lebih baik apabila banyak orang-orang ilmu yang menampakkan ilmunya daripada orang-orang bodoh yang menampakkan kebodohannya namun seolah-olah pengen diakui orang bodoh tersebut sebagai orang yang berilmu. Untuk itu saya sarankan segera tentukan fokus Anda di mana, mulai putuskan kapan Anda harus melangkah.
Anda harus bisa membranding diri sebagai ahli fikih, ahli tasawuf atau yang lain. Sehingga kalau ini dilaksanakan ke depan akan ada Kiai Fathul Qorib, the professional of Fathul Qorib, Kiai Mauidhatul Mukminin, the professional of Mauidhatul Mukminin, Kiai Tafsir Jalalain, misalnya seperti itu, atau Kiai Sulam Safina, sampai profesional betul. Jangan Anda hanya diam saja, wahai sedulurku, alumni santri dari berbagai pesantren. Anda tidak perlu memandang apakah alma mater Anda itu alma mater yang besar ataukah yang kecil, terkenal atau bukan, itu bukan menjadi sebuah alasan. Yang penting Anda melangkah. Yang namanya Anda pernah di pesantren, sebenarnya Anda sudah dibekali berbagai macam ilmu. Tekunilah salah satu dari hal tersebut. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.